都不怎么有猥亵感。Halo guys, film yang akan kita rangkum kali ini adalah kelanjutan dari series The Witch, yakni The Witch The Other One. Masih dengan cerita yang sama, sebuah uji coba dilakukan oleh para ilmuwan gendeng yang hendak membuat manusia bisa berevolusi dan mempunyai kekuatan layaknya penyihir atau monster. Namun yang tidak disangka-sangka, ternyata hasil uji coba tersebut malah melebihi ekspektasi mereka. Dan satu orang gadis muda yang berhasil dilakukan uji coba itu pun malah menjadi sangat berbahaya. Bagi kalian yang baru nonton film ini, bisa nonton series pertamanya dulu biar greget dengan alur ceritanya. Link series pertamanya ada di kolom deskripsi. Dan mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Ini dia, The Witch Part 2. Film dimulai dengan murid SMP yang bernama Jo Hyun, yang hari itu bersama teman-teman satu sekolahnya sedang pergi melakukan kegiatan sekolah ke suatu tempat. Di sepanjang perjalanan mereka semua terlihat amat gembira selayaknya anak SMP pada umumnya. Hanya Hyun yang tampak kelihatan lebih kalem dan polos. Namun di tengah perjalanan entah kenapa, bus yang membawa mereka tiba-tiba malah diarahkan ke tempat lain dan memasuki sebuah area tambang yang sudah kosong. Yang ternyata tiba-tiba gas beracun pun ditebarkan di dalam bus sehingga membuat murid-murid yang ada di sana pun tewas seketika. Namun hanya ada satu orang siswi yang selamat dari insiden tersebut, dan dia adalah si gadis polos Jo Hyun. Tidak lama kemudian ketika Hyun tersadar, ternyata dia sudah berada di sebuah ruangan dan sedang ditemani oleh dua orang wanita. Entah siapa kedua wanita ini. Namun tiba-tiba Hyun malah meminta kepada mereka untuk segera menyelamatkan bayinya yang ada di dalam kandungannya. Yang ternyata Hyun sendiri diketahui wetengnya sedang belendung alias hamil. Namun rupa-rupanya sejak awal mereka berdua sudah mengetahui kalau Hyun sedang mengandung. Bahkan ia tahu kalau Hyun mengandung anak kembar. 겁내지 말아요. 쌍둥이가 되는 거죠. Namun yang anehnya wanita itu tiba-tiba mengatakan dia akan merawat bayi-bayi tersebut dan akan menjadikan anak-anak Hyun menjadi sesuatu yang lain. Entah apa maksud perkataan mereka. Namun mereka juga mengatakan bahwa sepertinya Hyun saat ini sedang mengalami lupa ingatan atau lupa akan jati dirinya. 우린 너희 편이야. 그게 무슨 말이에요? 겁내지 말아요. Beberapa tahun kemudian kita akan melihat sekelompok orang yang sedang melakukan pembantaian besar-besaran di sebuah laboratorium di tempat yang antah berantah. Mereka menghabisi semua orang yang ada di sana tanpa ampun sedikit pun. Namun tiba-tiba langkah mereka pun terhenti karena terhalang sebuah tembok besar di ujung tempat tersebut. Setelah para pembantai itu pergi, ternyata di sana masih ada satu orang gadis yang berhasil selamat dari pembantaian tersebut. Gadis itu pun lantas perlahan-lahan keluar dari laboratorium dan segera pergi dari sana. Namun yang anehnya saat gadis itu merasa pusing dan sakit kepala yang amat sangat, tiba-tiba waktu yang ada di sekitarnya pun jadi seperti terhenti. Lautan bergejolak hebat, angin kencang pun tiba-tiba menerpa di mana-mana, yang sepertinya gadis ini bukanlah manusia biasa.
Beralih di tempat lain dengan seorang pria yang bernama Jang yang saat itu sedang mengunjungi seorang wanita tua di tempat yang entah berantah. Yang ternyata wanita ini adalah wanita yang bersama Jo Hyun beberapa tahun yang lalu dan dia dikenal sebagai Dr. Baik. Ternyata Jang saat itu menemui Dr. Baik karena untuk membicarakan perihal pembantaian yang sudah terjadi di laboratorium mereka. Yang rupa-rupanya Jang mencurigai kelompok Dr. Baik lah yang telah melakukan pembantaian di fasilitas mereka. 아크메인의 문제가 그동안 제가 좀 적조했습니다. Namun bukan hanya masalah itu yang membuat mereka sangat khawatir dan jadi bersitegang. Ternyata Jang mengetahui betul bahwa ada satu anak yang berhasil selamat dari pembantaian itu. Dan entah kenapa ketika mendengar kabar tersebut dari Jang, Dr. Baik terlihat amat cemas dan ketakutan. 그 말은 네, 좋댔죠 뭐. Sementara itu kita akan beralih ke gadis mutan yang berhasil selamat dari pembantaian waktu lalu. Kala itu saat ia sedang terlihat amat asing dengan dunia luar, tiba-tiba saja malah hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang melintas tepat di depannya. Namun seketika mobil itu pun malah berputar balik dan menghampiri gadis tersebut. Ternyata di dalam mobil itu terdapat beberapa begundal yang sedang membawa seorang wanita. Ternyata alasan mereka hendak membawa gadis subjek itu karena mereka takut kalau ia sudah melihat plat mobil mereka dan akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Ya tentu saja karena para begundal ini telah menculik seorang wanita. Dan wanita yang mereka culik itu bernama Kyung-hee. 장난 그만 치고 보내주라고 그냥. 아 시끄럽네 진짜. Kyung-hee yang kasihan melihat gadis itu malah harus terlibat dengan masalahnya pun terus memaksa mereka untuk segera melepaskannya. Karena ia merasa bahwa gadis itu tidak akan berani melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Namun ketika para begundal ini makin menjadi-jadi, tiba-tiba 진짜? 어서 이 쬐끔한 게 가만 안 있어? 어머니까지 괴롭히지 말라고 씨발. 뭐라고? Ya akhirnya kita pun tahu bahwa benar kalau gadis ini bukanlah gadis biasa. Karena hanya dengan tangan kosong sekalipun ia bahkan bisa membuat mereka semua mutiar, bahkan bisa menghancurkan sebuah mobil sampai ringsek sek sek sek. 아니야. 그렇게까지 안 해도 돼. Setelah semua begundal tadi mokat, Kyung-hee lantas membawa gadis itu bersamanya agar tidak terlacak oleh polisi. Kyung-hee pun segera menelpon pamannya saat itu juga untuk datang menjemput mereka. Kita sebut saja dengan panggilan sang dokter. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba gadis itu malah pingsan karena sudah kehabisan banyak darah. Setelah sampai di rumahnya, sang dokter pun langsung melakukan operasi kecil-kecilan untuk gadis tersebut. Namun ternyata setelah melihat luka yang ada di sekujur tubuhnya, sang dokter pun lantas heran bukan main. Karena seharusnya manusia biasa tidak akan mungkin bisa selamat jika mendapatkan luka yang separah itu. Dengan semua kejanggalan yang tak bisa ia jelaskan, ia pun hanya bisa mengatakan kepada Kyung-hee bahwa gadis itu akan baik-baik saja. Sang dokter lantas meminta Kyung-hee untuk selalu berhati-hati dengan para begundal yang telah menculiknya tadi, yang ternyata mereka adalah anak buah dari seseorang yang bernama Young-do. Namun belum jelas kenapa orang yang bernama Young-do ini ingin sekali mencelakakan Young-hee. Yang pasti setelah melihat kondisi gadis tersebut, ia pun memutuskan untuk membawanya ke rumah dan menjadikan gadis itu sebagai adiknya. 당분간 괜찮아질 때까진 경찰한텐 신고 안 해도 될까? Dan kita beralih ke tempat lain dengan sebuah tragedi pembantaian lagi di sebuah fasilitas laboratorium yang dilakukan oleh seorang pasukan khusus yang bernama Jayun atau Sersan Jao.
Jayun bersama anak buahnya si Brewok sebetulnya adalah satuan khusus untuk membasmi manusia berkekuatan super yang sudah tersebar di seluruh dunia. Namun meskipun begitu, ia dan juga satuannya sebenarnya juga salah satu bagian dari manusia berkekuatan khusus alias mutan. Hanya saja mereka adalah varietas terlemah dan sebab itu mereka diciptakan hanya untuk tujuan yang lebih baik. Kembali dengan Kyung Hee yang saat itu baru saja tiba di rumah dan langsung mengenalkan si gadis laboratorium kepada adik sematawayangnya yang bernama Dae-gil. Dimana saking protektifnya, gadis itu malah hampir saja mematahkan lengan Dae-gil karena ia menyentuh Kyung Hee dengan sedikit kasar. Layaknya adik dan kakak sebagaimana mestinya, Kyung Hee dan Dae-gil pun tampak sangat tidak begitu akrab satu sama lain. Semua itu disebabkan karena Kyung Hee diketahui telah meninggalkan keluarganya, bahkan sampai orang tua mereka meninggal bertahun-tahun yang lalu. 네가 언제부터 아빠를 그렇게 챙겼는데? 이제야 돌아와서 뭐 누나야 맨날. 어? 너 Beralih dengan Jayun yang saat itu menyambangi Dr. Baek untuk menanyakan perihal gadis yang berhasil kabur dari laboratorium yang saat ini bersama Kyung Hee. Dimana diketahui ternyata gadis itu memiliki nama panggilan yakni Arkwon. Dan alasan kenapa mereka melacak keberadaan Arkwon karena dia adalah salah satu subjek yang kekuatannya sangat overpower yang pernah diciptakan selama ini, yang bahkan bisa membahayakan dunia. Dan ternyata dia adalah anak dari Jo Hyun, gadis yang Dr. Baek rawat 17 tahun yang lalu yang sedang mengandung anak kembar. 찾아다녔던 본체를 수거하는 데 성공한 완전체 모델이지. Dan rupa-rupanya kembaran dari Arkwon sendiri ternyata diketahui bernama Gu Jayun, si gadis subjek dari series The Witch part pertama. Dia telah terlebih dahulu keluar dari laboratorium dan sudah membantai banyak sekali fasilitas di berbagai penjuru dunia karena kekuatannya yang juga sangat overpower. Maka dari itu Dr. Baek, Jayun dan seluruh kelompoknya berusaha keras mencari mereka berdua karena dikhawatirkan mereka bisa menjadi ancaman bagi seluruh dunia. 어떤 괴물로 변할지 모른다. 그중 하나가 이 아이고. 10년 전 빚은 갚는 걸로 하시죠. Setelah mendapatkan petunjuk dari Dr. Baek, Jayun dan anak buahnya si Brewok lantas pergi untuk mencari keberadaan Arkwon ke seluruh penjuru Korea. Namun di tengah-tengah perjalanan, ternyata ada orang yang ingin menghalangi niatan mereka dan mengirim anak buahnya untuk menghabisi Jayun saat itu juga. Karena Jayun sangat risih dengan para begundal-begundal itu, ia pun meminta si Brewok untuk segera mengatasi mereka agar perjalanan mereka bisa diteruskan. Yang dengan sedikit bacotan ternyata si Brewok bisa mengalahkan para jongos begundal ini dengan sangat mudahnya. Setelah bisa mengatasi para begundal-begundal tadi, Jayun dan si Brewok pun lantas melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Arkwon yang mereka sendiri bahkan tidak tahu di mana keberadaannya. Namun beruntung, tiba-tiba tanpa disengaja, ternyata alat pendeteksi mereka berhasil menemukan keberadaan si gadis Arkwon. Sementara itu ketika si gadis subjek yang sedang melamun di kamarnya, tiba-tiba ia malah mengalami kejadian yang di luar kendalinya, yakni ada sebuah suara dari ibunya yang memanggil-manggil dirinya dan memintanya untuk segera kembali. Dimana setelah suara ibunya memanggil, ia pun seketika bisa mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya, dimana kekuatan Arkwon ternyata bisa sampai menghentikan waktu yang ada di sekitarnya. Di saat yang bersamaan ketika kekuatan Ark muncul, Yongdu, yakni orang yang waktu lalu hendak menculik Kyung Hee, ternyata pada hari itu datang menemuinya. Di mana rupa-rupanya alasan Yongdu hendak menculik Kyung Hee adalah karena ia ingin merebut tanah yang saat ini ditempati oleh dirinya dan juga adiknya Dae-gil. 건들지 마!
마라 내 동생. 뭔 개소리라는 거야 자꾸. Namun ketika Yoongdo sedang menyiksa Kyung-hee dan Dae-gil, Arkwon yang tidak terima karena melihat Kyung-hee terluka dan dianiaya, ia pun langsung keluar dari rumah dan mengeksekusi satu persatu anak buah Yoongdo dengan sangat kejamnya. Dimana tentu kekuatan yang sangat brutal itu pun membuat semua orang jadi ketakutan termasuk Dae-gil. Keesokan paginya di sebuah pemakaman, ternyata Jae-yoon pada hari itu bertemu dengan Jang, salah satu pemimpin pasukan dari fraksi lain. Yang dimana ternyata para begundal yang menghadang mereka waktu lalu adalah anak buah dari Jang. Namun tak apa alasan sebenarnya Jang mengirim anak buahnya. Yang jelas tampaknya mereka memang tidak begitu akrab, walaupun sebenarnya mereka sudah kenal satu sama lain sejak lama. 아니셔. 오랜만이다. 여전히 때깔 좋으시네. 이름이 신실하시다 그랬나? 내가 못해. Dan sama halnya dengan Dr. Baek, ternyata Jae-yoon juga mencurigai Jang adalah dalang di balik pembantaian atas fasilitas di mana gadis subjek Arkwon diciptakan. Jae-yoon juga mencurigai kalau ia sebenarnya tahu betul akan keberadaan kembaran Arkwon, yakni Gu Jae-yoon yang juga sangat berbahaya. Namun Jang menyangkal semua tuduhan itu dengan menjelaskan semua situasinya, kalau dia sebenarnya ada di pihak mereka dan juga sedang mencari Gu Jae-yoon kembaran dari Arkwon. 회사 내 그룹들끼리 뒤에서 쌈질하는 거 그런 건 난 모르겠다. 날 의심하냐? 가십시오. 다신 보지 맙시다. 하여간에 정신머리 하고는. Lalu kita akan beralih dengan sebuah kelompok pemburu Arkwon yang lainnya yang terdiri dari 4 orang anak muda, di mana mereka ternyata juga seorang subjek mutan yang berasal dari laboratorium lain, yakni dari Cina. Namun walaupun mereka berada dalam satu fraksi, tampaknya mereka tidak terlihat begitu akur. Bahkan sampai salah satu terkuat di antara mereka tidak peduli jika harus membunuh rekan-rekannya sendiri jika memang diperlukan. 我不会跟他再抽的。首先露一个。 Di sisi lain, Yoongdo yang masih tidak terima dibantai habis-habisan oleh Arkwon dan Kyung-hee. Ia lantas menyambangi pamannya yakni sang dokter untuk mengintimidasi dan menyiksanya. Rupa-rupanya Yoongdo tahu betul kalau sang dokterlah yang telah mengoperasi Arkwon yang sudah membantai anak buahnya. 경인년이 데리고 있는 그 꼬맹이. 안 해. Dan setelah sang dokter mendapati peringatan tersebut, ia pun meminta Kyung-hee untuk segera meninggalkan Arkwon agar Yoongdo dan anak buahnya tidak menyakiti mereka. Namun saat Kyung-hee hendak pergi dari tempat sang dokter, tiba-tiba entah bagaimana caranya, Jae-yoon dan anak buahnya si Brewok sudah berada di sana dan menemukan keberadaan Kyung-hee. 뭐야? 그래 얘기 좀 하자. Setelah mengintimidasi sang dokter, Yoongdo pun kembali ke markasnya untuk meminta bantuan kepada geng yang lainnya untuk membantunya menyerang rumah Kyung-hee dan mengeksekusi Arkwon. Namun ketika ia sedang meminta bantuan, tiba-tiba ternyata kelompok mutan dari Cina malah sudah berada di kediamannya dan sudah membantai beberapa anak buahnya. 유추하지만 이거 언제? 근데 누굴? Ternyata kedatangan mereka ke sana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan Arkwon yang saat ini sedang mereka cari-cari. Dimana tentu karena Yoongdo punya tujuan yang sama dengan mereka dan juga tidak mau mati konyol saat itu juga. Ia pun dengan sukarela mau memberikan informasi itu dan bekerja sama dengan mereka, yakni para mutan dari Cina. 어디 얘기해봐. 말 들면 선물 하나 줄게. Di tempat lain, Dae-gil yang sudah semakin akrab dengan Arkwon, ia pun berusaha membujuknya agar mau menunjukkan kekuatannya ke media sosial atau ke publik untuk menghasilkan pundi-pundi cuan. Ternyata yang awalnya Dae-gil sangat takut dengan Arkwon, kini mereka malah sangat akrab layaknya adik dan kakak, yang bahkan setiap hari mereka bisa tertawa bersama. 어떻게 하는 거야 이거? 해봐. 다시 해봐. 제대로 한번 해봐.
Namun kedekatan dan kegembiraan mereka pun nyatanya harus segera dihentikan oleh Kyung Hee setelah ia diberitahukan kenyataan bahwa Arkwon yang sebenarnya adalah seorang monster oleh Jaehyun. Di mana Jaehyun sendiri lantas meminta Kyung Hee untuk segera meninggalkan Arkwon apabila ia masih ingin keluarganya aman dan selamat. 지금부터 내가 하는 말 잘 들어. Dan setelah mengetahui fakta tentang Arkwon yang ternyata seorang monster, rupa-rupanya Kyung Hee bukannya mendengarkan peringatan dari Jaehyun tadi. Ia malah mencoba memperingati dan menyelamatkan Arkwon agar ia segera lari dari sana. Karena ternyata pada malam itu juga, Jaehyun dan seluruh kelompoknya sudah mengepung tempat mereka dan hendak memusnahkannya saat itu juga. 도망쳐. 누나, 너 왜 그래? Anytime now, get ready. Namun ternyata dari kejauhan bukan hanya kelompok Jaehyun yang berada di sana untuk memburu Arkwon. Ternyata kelompok mutan dari Cina dan juga geng Yongdu sudah berada di sana untuk memburunya. Dimana tentu kedatangan mereka pun membuat rencana Jaehyun jadi berantakan. They're the Shangri-La Toes, right? Mengetahui Yongdu kembali ke rumahnya, Kyung Hee dengan laras panjangnya mencoba menghalau Yongdu dari kediamannya sambil mengulur waktu agar Arkwon bisa segera pergi dari sana sejauh mungkin agar ia bisa selamat. Namun sayang Kyung Hee yang hanya seorang diri tentu tidak bisa menghalau Yongdu dan harus tewas saat itu juga. 집에 어딨어? 누구? 이제 그냥. Setelah anak buah Jaehyun berhasil menembakkan rudal ke arah Arkwon, seketika peperangan pun tak bisa terelakkan dan pecah antara kelompok Jaehyun dan juga kelompok mutan Cina. Namun ternyata kekuatan mereka rupa-rupanya jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan kelompok dari Jaehyun. Bahkan salah satu dari mereka nyatanya berhasil mengalahkan anak buah Jaehyun dengan sangat mudahnya. Sementara itu Jaehyun sendiri juga sangat kewalahan menghadapi mereka yang mempunyai kekuatan esper yang sangat tidak setara dengan dirinya. Namun sambil kesulitan dari pertarungan itu, nyatanya walaupun kerepotan Jaehyun masih berusaha untuk melindungi Daegil yang saat itu hendak dibunuh oleh Yongdu. Tapi sayangnya ternyata Jaehyun agak sedikit telat memasang badan dan akhirnya Daegil pun juga harus tewas. Di tempat lain, Arkwon yang terlempar jauh setelah tertembak sebuah rudal ternyata tidak sengaja bertemu dengan salah satu mutan dari Cina. Melihat rumah Kyung Hee luluh lantah, Ark pun tidak bisa lagi menahan amarahnya dan lantas ia pun melampiaskannya dengan mengalahkan salah satu anggota mutan dari Cina. 이번엔 그냥 Sementara itu Jaehyun dan anak buahnya si Brewok yang masih sangat kewalahan tidak bisa mengimbangi kekuatan mutan dari Cina. Mereka pun harus mati-matian mengerahkan semua kekuatannya. Namun sayang, karena kekuatan para mutan dari Cina memang sangat terlampau jauh, Jaehyun dan si Brewok pun malah berhasil dikalahkan dan terbunuh dengan sangat brutal. Setelah Jaehyun tewas, Arkwon yang datang dengan menyeret jasad anggota mutan dari Cina pun amat terpukul melihat Kyung Hee dan Daegil yang sudah tewas di depan matanya. Mengetahui kalau semua itu adalah perbuatan Yongdu, ia pun segera menghampirinya yang sedang sekarat dan lantas meremukkan semua tulang-tulang kakinya. Namun ketika melihat kalau Arkwon ternyata masih remaja, rupa-rupanya anggota mutan dari Cina ini sangat meremehkannya dan bahkan mereka dengan pedenya mengatakan kalau akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Namun ternyata tiba-tiba
Ya, dengan hanya menggunakan tatapan matanya saja, Arquan bahkan bisa menghancurkan tubuh mereka sampai tercabik-cabik. Ya, skill membunuh tanpa menyentuh. Namun karena mereka tidak mau menyerah dan terus saja berusaha melawan Arquan, ia pun terpaksa harus menggunakan kekuatan spesialnya, yakni menghentikan waktu yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya, para mutan dari Cina pun dikalahkan dengan sangat mudahnya. Hingga beberapa saat setelah Ark mengamuk dengan kekuatannya yang amat dahsyat, tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul di antara mereka, yang sepertinya dia berasal dari kelompok mutan Cina. Namun ternyata dia bukanlah dari kelompok mereka. Rupa-rupanya dia sendiri adalah Gu Jiayun, kakak alias saudara kembarnya. Ternyata selama ini Gu Jiayun bersembunyi di kelompok mutan Cina dan memanfaatkan mereka untuk bisa menemukan Arquan, saudara kembarnya. Dimana tujuan Jiayun sebenarnya adalah untuk membawa Ark bersamanya untuk menemui ibu mereka, Jo Hyun, yang saat ini ada di suatu tempat. 이제 죽이라 그랬어? 절대. 네가 폭주하게 되면 상대할 수 있는 상태가 아니었거든. 언니랑 같이 가자. Namun tidak seperti subjek yang lainnya. Walaupun Ark adalah monster, tampaknya dia masih memiliki hati nurani, karena ia bahkan merasa kehilangan setelah Kyung Hee dan Daegil tewas. Namun Ark tetap tidak bisa berbuat banyak dengan mereka, karena apabila Kyung Hee dibangkitkan, maka ia juga akan menjadi monster seperti dirinya. Dan karena ia tidak mau hal tersebut terjadi, ia pun menuruti permintaan Gu Jiayun agar mereka segera pergi menemui ibu mereka di suatu tempat yang tidak diketahui. 차라리 그냥 인간으로 죽는 게 낫지 않을까? 네가 선택해. 언니랑 같이 엄마한테 가자. Setelah Arquan dan Gu Jiayun pergi, ternyata Sersan Jiayun dan si Brewok rupa-rupanya tidaklah benar-benar mokat. Ternyata mereka hanya berpura-pura tewas agar tidak benar-benar dimusnahkan oleh para monster itu. Yang dimana setelah mengetahui kekuatan dari Ark dan Gu Jiayun yang memang sangat berbahaya, ia pun meminta bantuan kepada Jang untuk mau membantunya melacak keberadaan mereka. Yang ternyata Jang sendiri rupa-rupanya sudah mengetahui kemana tujuan dari Gu Jiayun dan bersama adiknya Arquan saat ini. 지금 계속 그러고 한가칠 때냐고! 걱정하지 마. 저것들이 어디로 갈진 이미 다 알고 있으니까. Tamat. Dan itulah Do It Part 2. Untuk kalian yang belum pernah nonton film ini mungkin bisa nonton dari part sebelumnya, dari series The Witch yang pertama, biar agak bisa nyambung jalan ceritanya. Karena dari ending kali ini sudah dipastikan sih harusnya itu ada part ketiga dan seterusnya. Itulah dia rangkuman kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan like dan komen. Jangan lupa juga subscribe-nya, gak usah malu-malu. Tinggal dipencet aja itu tombol subscribe di samping lo. Gratis kok, gak usah bayar. Yakinlah, sumpah nyong, orang dopok, gratis. Ya wes lor, selamat menikmati aktivitasnya kembali. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Arigatou gozaimashita dan ciao.